Halo teman-teman penonton setia official YouTube channel Karoseri Adi Putro. Dengan Adit di sini. Di belakang saya adalah armada kedua dari M-Trans. Dan di video kali ini kita akan mereview armada yang akan dirilis di hari ini teman-teman. Yaitu JetBus 5 SDD pertama di PO M-Trans. Akan seperti apa detail-detail dari armada yang akan kita review? Silakan teman-teman tonton video ini sampai selesai ya. Karena ada perubahan di bagian eksterior dan di bagian interiornya. Jangan lupa like video ini, subscribe official YouTube channel Karoseri Adi Putro, dan share video ini ke seluruh sosmed teman-teman ya. Blind my mind. Moonshine sees me now, and all I do. Ini dia teman-teman armada JetBus 5 SDD Super Double Decker milik M-Trans. Sekarang semuanya sudah menjadi milik M-Trans teman-teman ya. Kursinya sudah diganti, tampilan depannya sudah berubah. Sesuai dengan ciri khas dari M-Trans teman-teman, ada tulisan kaligrafi di bagian atas. Kemudian saya suka banget nih kalau kita turun ke bagian tengah, ada permainan warna yang detail untuk liverinya. Kalau biasanya PO-PO itu hanya satu warna saja ya. Nah, ini dua warna, teman-teman. Merah, putih, putih, merah, teman-teman. Cakep banget. Kita turun ke bagian bawah, kita lihat dashboardnya ini gonjreng banget ya. Warna merah, khas dari M-Trans. Kemudian di bagian bawahnya lagi, tidak ada logo sasis seperti khasnya M-Trans. Nah, ini teman-teman ya. Akhirnya, teman-teman ya. Nama M-Trans terpampang di JetBus 5 series, dan karena ini diletakkan di bagian kanan jadi tidak pakai logo Karoseri Adi Putro. Ya, ini menggunakan sasis Volvo B11R 450 horsepower Euro 5, sasis baru teman-teman. Penggunaan plat kuning di depan ini hanya untuk pengisian bahan bakar. Karena kalau nggak pakai plat kuning, nggak bisa isi bahan bakar yang biosolar. Kemudian teman-teman di sini ada stiker kesayangan kita yaitu Tafcotinol yang merupakan sistem proteksi anti karat yang diaplikasikan ke semua produk Karoseri Adi Putro. Benefitnya ya, kita bisa menikmati produk Karoseri Adi Putro dengan lifetime yang lebih lama lagi. Pintu depan di bagian kiri ini dibuat juga sesuai dengan ciri khasnya M-Trans, yaitu sliding ke depan teman-teman ya. Kenapa seperti itu? Supaya area helper ini tidak terhalang oleh engsel sliding pintunya teman-teman ya. Seperti ini area untuk helpernya. Nah, ini enak banget. Bisa berpegangan ke sini ya. Seperti ini teman-teman, nggak mepet juga. Dan ini benar-benar lega loh ya. Lega. Plong gitu kalau kita lihat. Nah, ini lebih kelihatan. Oke, sekarang kita tutup pintu depannya seperti ini, langsung tertutup dengan sempurna. Kita lihat di sini overhangnya tidak ada logo Volvo. Di atas warna selendangnya ini warna merah, teman-teman ya, menyala banget. Kemudian di sini ada stiker antar kota, antar provinsi. Untuk dek bawah di sini terdiri dari dua tipe kursi, teman-teman. Ada yang sleeper dan ada yang kompartemen. Teman-teman lebih suka yang mana? Sleeper atau kompartemen? Boleh bantu jawab di kolom komentar. Kalau di dek atas, di sini ada yang kelas eksekutif 2+2 dan ada private sleeper. Oke,
Pintu tengahnya ini model swing, teman-teman. Seperti ini. Untuk akses penumpang hanya lewat sini ya. Nggak ada yang lewat depan. Ya, nanti kita akan review interiornya, teman-teman. Kita lanjutkan review eksteriornya terlebih dahulu. Di sini ada smoking area yang bisa dibuka jendelanya, cakep banget. Kemudian di sini ada bagasi. Nah, ini kalau teman-teman bawa barang yang banyak, silakan masukkan barangnya ke bagasi. Koper, ya, tas yang ukurannya besar, kardus, oleh-oleh bisa dimasukkan ke sini. Kemudian teman-teman, lanjut kita ke belakang. Ini karena punya M-Trans ya, jadi benar-benar warnanya tuh khas M-Trans banget, teman-teman. Putih, merah, dan detail banget. Teman-teman lihat deh, kisi-kisi udaranya ini diberi warna hitam dan ada warna merah ya di bagian apa kita nyebutnya ya, garnishnya gitu ya, teman-teman, garnish siripnya. Kemudian di sini opsional ada kisi-kisi udara lagi. Ini opsional ya, bukan standar. Jadi harus dilampirkan di SPK. Di bagian belakang seperti biasa ada kamera parkir yang berfungsi pada saat mundur, ada diffuser, pelindung bumper, serta ada sensor parkir. Lanjut kita lihat ke bagian samping, teman-teman. Nah, ini kita dapat view yang benar-benar luas ya. Mungkin kameramen bisa geser ke sana supaya terlihat semua bagian sampingnya. Mantap nih, ada bagasi di sini. Nah, ini ya, bagasi. Bagasi lagi, teman-teman. Oh. Keren. Ini ada pemberat dari Volvo. Jadi sasisnya itu kan sasis modular, sasis pendek. Diletakkan pemberat supaya nggak jomplang ke arah belakang, karena bagian belakang itu lebih berat karena ada mesinnya, teman-teman. Untuk menutup bagasinya, kita nggak perlu lompat-lompat untuk meraih handle-nya gitu ya. Seperti ini, nah itu cara yang salah. Yang benar seperti ini, kita tarik, kemudian kita tutup seperti ini. Gampang. Oke, kita tarik seperti ini. Hup. Tertutup dengan sempurna dan ini rata ya. Nah, mantap toh. Lanjut kita lihat, teman-teman. Di sini ada toilet. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih, warna warm white ya, interior dari toiletnya. Ini bisa dibuka loh jendelanya. Gokil banget. Di bagian sini ada fitur keselamatan yaitu jendela darurat. Oke, kita lihat full bodinya, teman-teman. Ke samping. Nah, seperti ini. Ini kalau kita lihat ya, stiker-stiker di bagian atas, ada stiker bahasa Belanda. Ya, teman-teman bisa googling deh, apa sih artinya ini. Slim Stitch Love, susah ya. Airfaring, kemudian di bagian atas ada stiker lagi, Jazzit on overall, kemudian ada stiker M Connect. Ini adalah aplikasi yang bisa kita gunakan untuk pesan tiket M-Trans, teman-teman. Jadi kita bisa pesan tiket M-Trans dari mana saja, kapan saja ya. Sangat mudah dan yang pasti aman, teman-teman ya. Tidak ada lagi yang namanya kejadian double seat. Ini dari frame udah kelihatan belum ya? Untuk full bodinya, kalau belum kelihatan boleh dong kameramen agak mundur lagi ya. Karena ini kita di malam hari. Dan kebetulan masih ada progres yang belum selesai ini dari bagian bangkunya, teman-teman ya. Nah, seperti ini. Keren banget ya, teman-teman ya. Gagah. Akhirnya M-Trans pakai Jetbus 5 SDD karoseri Adiputro. Seperti apa interiornya? Yuk kita masuk ke dalam bisnya. Ya, memang untuk double decker ini andalan banget, teman-teman. Apalagi pakai sasis Volvo ya. Dengan panjang 13,5 meter, tingginya 4,15 meter, dan lebarnya 2,5 meter. Ini jadi armada yang ideal untuk cari cuan dan untuk kenyamanan serta keamanan penumpang. Selamat datang di dalam interior armada Jetbus 5 Super Double Decker milik M-Trans. Ini adalah welcome areanya. Di sebelah kiri saya ada tangga menuju ke dek atas. Kemudian di sebelah kanan saya ada ruang penumpang dek bawah. Di belakang saya di sini ada mini pantry khusus untuk penumpang dek bawah. Ada towel warmer untuk penghangat handuk ya. Kemudian ada water boiler, ada rak. Kemudian di sini ada toilet. Wah, toiletnya mewah banget ya, teman-teman.
Dan di sini saya mau ingatkan, toilet ini hanya boleh digunakan untuk buang air kecil pada saat bus berjalan. Nggak boleh untuk buang air besar, dan pada saat bus berhenti seperti di rumah makan, di rest area, saat bis lagi isi bahan bakar, teman-teman nggak boleh pakai toiletnya. Silakan pakai toilet yang ada di luar bus saat bus berhenti. Seperti ini ya teman-teman. Nah, ini gambarannya saat kita pakai toilet. Ada pegangan tangan, ada bidet, semprotan air, kemudian ada urinoir ya, seperti ini. Untuk cowok ya kita bisa pakai dengan mudah ya. Kalau cewek ya agak effort teman-teman ya, seperti ini. Ada rak juga di sini, ini mewah banget teman-teman. Ada cermin, kemudian ada louver AC dan ada jendela. Ini bisa dibuka seperti ini teman-teman. Nah ini bisa dikeluarkan tangan kita. Oke, kemudian kita tutup jendelanya dan gordennya bisa kita bentangkan seperti ini. Lanjut kita lihat teman-teman untuk ruang penumpangnya di sini. Let's go, masuk ke dalam bisnya. Nah, sebelum kita masuk, kita lihat di sini ada APAR ya, alat pemadam api ringan. Kemudian di sini ada 4 compartment seat dan 1 set atau sepasang gitu ya kursi sleeper. Jadi untuk yang compartment seat di sini ada namanya masing-masing teman-teman, yaitu Tirta yang berarti air suci, Giri yang berarti gunung, kemudian ada Akasa yang berarti ruang gitu ya teman-teman, dan ada Segara yang berarti lautan. Nah ini bener-bener cakep banget. Kita review sebelah sini teman-teman, Segara ya. Kita akan lihat di sini. Nah, kita masuk seperti ini interiornya. Wah, enak banget teman-teman. Enak banget. Nah, ini ada USB port charger tipe A dan tipe C di sini. Kemudian ada beberapa tombol ya. Yang kiri ini untuk menegakkan kursi, yang maju, yang mundur ini untuk merebahkan kursi. Kemudian yang kanan, yang maju ini untuk leg rest ya. Dinaikkan leg restnya, yang mundur untuk menurunkan leg rest. Kemudian ada satu tombol lagi, ini untuk mereset ya. Jadi mereset itu artinya kursinya ditegakkan dan leg restnya diturunkan. Enak, longgar banget. Ini masih ada ruang ya untuk kaki saya. Kemudian di depan ada wireless phone charger, ada USB port charger, ada TV 24 inci di setiap kursi, ada louver AC di atas ya seperti biasa teman-teman. Di sini ada rak bagasi. Sama ya, di sleeper juga seperti ini, hanya yang membedakan adalah posisinya. Kalau compartment ini posisinya ya seat konvensional seperti ini. Kalau sleeper ya sleeper seperti pada umumnya. Nah ini alhamdulillah teman-teman kita bisa mereview ya. Nanti setelah ini mungkin masih ada sedikit melanjutkan pekerjaan. Jadi ya kita puas-puasin dulu, duduk di sini dan saya mau tutup. Nah ini sekatnya. Habis itu di sini juga ada gorden yang bisa kita bentangkan untuk privacy kita. Asik banget teman-teman. Inilah compartment seat ya. Ini oh ya, ada dimmer juga teman-teman yang terletak di sebelah sini. Jadi ini bisa diatur. Nah, ini bisa kita nyalakan dan kita matikan ya, seperti ini. Wih, jos cheese teman-teman. Seperti ini nih rasanya di compartment seat. Sebelum kita ke kursi sleeper, kita pindah dulu ke kursi dengan nama Tirta. Ini bukan khusus untuk dokter Tirta gitu ya, bukan teman-teman. Ini beda ya. Nah, bedanya adalah di sini kita dapat ruang tambahan seperti ini. Kemudian di sini ada rak. Oke, ada cup holder, wireless phone charger, TV-nya sama 24 inci, sama-sama ada palu darurat pemecah kaca, louver AC, ada rak, soft touch. Kemudian di sebelah kiri tadi saya lupa bilang saat di kursi depan teman-teman ada meja. Nah, ini mejanya bisa kita angkat dan kita miringkan seperti ini. Ini baru jadi masih keset banget teman-teman. Supaya lebih terang saya mau nyalain lampu bacanya. Nah, seperti ini mejanya.
Ini bisa ditutup lagi seperti ini. Ini nanti bisa dilepas ya solatipnya teman-teman. Wah, masih keras banget teman-teman. Saya ngeri patah ini. Mantap, ini mejanya bisa dimajukan dan dimundurkan ya. Tapi lagi-lagi pesat banget. Nah, ini dimajukan dan dimundurkan seperti ini. Oke, ini mejanya. Kemudian kita, nah, jadi kalau ngangkat, teman-teman pakai tali ya yang ada di sini supaya lebih kuat ya, lebih aman juga. Oke, kita tutup lagi seperti ini. Ini sama ya, ada dimmer juga untuk mengatur di atas seperti ini. Kita matikan. Kemudian di sini ada gorden juga teman-teman. Oke, sama ya, kurang lebih, hanya bedanya di sini. Serupa tapi ya hampir tak sama. Oke, kita lanjut yuk teman-teman ke kursi sleeper yang ada di depan. Sekarang kita ada di kursi dengan nama Purnama teman-teman. Purnama itu artinya full moon ya, bulan purnama seperti itu. Kalau di baris kanan ini nama kursinya adalah Tilem yang berarti bulan mati. Nah, ini kursi sleeper ya teman-teman. Jadi di sini benar-benar private, ada sekatnya juga. Nah, ini sekatnya bisa kita slidingkan seperti ini, kita bentangkan dan nanti bisa kita kunci untuk privacy kita. Kemudian ini juga ada gorden dan gordennya juga bisa kita bentangkan seperti ini. Oke, sangat mudah. Kemudian kita lihat teman-teman di depan kita di sini ada TV 24 inci. Ini TV-nya TV Android teman-teman. Wah, bisa buat nonton YouTube, nonton Netflix juga bisa. Tapi di sini saya belum kelihatan remote-nya. Jadi ya, teman-teman sudah hafal ya seperti apa TV dari karoseri Adiputro Smart TV tentunya. Kita lihat di depan di sini ada wireless phone charger. Kemudian di bawahnya ada USB port charger tipe A dan tipe C yang hanya boleh digunakan untuk ngecas HP. Nggak boleh untuk ngecas powerbank, laptop, kamera, dan lain sebagainya karena bisa membahayakan perjalanan kita. Kemudian di sini ada alas ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mau naruh barang, di sebelah kiri ada tempat sepatu atau mungkin tas-tas kecil ya, bisa ditaruh di sini. Kemudian ada cup holder, ada tombol untuk mengatur reclining seat. Yang mundur ini untuk merebahkan kursi, yang maju ini untuk menegakkan kursi. Nah, di sini ada tombol ya yang bulat, ini untuk mengaktifkan fitur kursi pijat. Jadi kalau teman-teman capek gitu ya saat naik bis, silakan nyalakan fitur kursi pijatnya seperti ini dan dimatikan lagi sampai lampu warna hijaunya mati seperti ini. Gorden di samping ini bisa kita bentangkan juga teman-teman, seperti ini, estetik banget. Ada fasilitas keamanan yaitu palu darurat pemecah kaca, ada soft touch yang mewah banget ya. Kemudian di bagian belakang di sini ada bagasi. Wah, ini saya mau buka bagasinya dulu, seperti ini. Hup. Nah, ini ya, bagasi ini cukup luas kok teman-teman. Jadi seperti ini jaraknya ya, 1 jengkal. Oke, kita tutup lagi. Di sebelahnya bagasi ada speaker. Kemudian ini bantalnya bisa kita atur ya, posisinya bisa naik turun. Oke, ada seat belt juga di setiap kursi. Jadi silakan teman-teman pakai seat beltnya. Dan ini seat beltnya model yang auto narik ya teman-teman. Oke, seperti ini. Ya, pasti sudah hafal cara pakai seat beltnya. Kemudian di sini untuk gorden ada dimmer untuk mengatur lampu tidur. Nah, ini bisa dinyalakan dan dimatikan manual. Kalau silau tinggal dimatikan, kalau gelap tinggal dinyalakan. Kemudian teman-teman, di sini juga enak ya posisinya. Saya dengan tinggi badan 175 cm ini bisa selonjoran maksimal dan tidak mepet. Nah, ini nggak mentok ya teman-teman, seperti ini. Kelihatan ya jaraknya. Wah, enak banget teman-teman.
Di bagian atas di sini ada louver AC, di sini ada USB port charger tipe A dan tipe C, ada lampu ya seperti biasa. Arah hembusan AC-nya bisa kita atur, intensitas hembusan AC-nya juga bisa kita atur. Wah, gokil nih teman-teman ya. Luar biasa, request spek dari M-Trans ini benar-benar direalisasikan dengan sangat mewah oleh tim engineering, tim produksi, dan tim lainnya dari karoseri Adiputro. Gokil teman-teman. Oke, sekarang kita menuju ke dek atas yuk teman-teman. Kita beralih dulu, kita beranjak ya. Kita ikat dulu gordennya. Kemudian kita buka sekatnya seperti ini. Wih, mantap teman-teman. Nah teman-teman, sekarang kita akan menuju ke dek atas. Tapi sebelum kita lihat dek atasnya, kita lihat dulu teman-teman. Di sebelah kanan saya ada smoking area. Jadi kalau teman-teman mau ngerokok gitu ya, bisa di smoking area yang ada di sini. Kita buka pintunya teman-teman ke arah luar. Kemudian di sini kalau kita lihat ya, sudah lengkap banget. Ada lampu. Kursinya ini empuk ya, bisa untuk 2 orang. Dan kalau kita masuk, view-nya seperti ini. Wah, bener-bener mewah teman-teman. Nih ada lampu seperti ini, ada AC juga. Di bagian sini ada jendela yang bisa dibuka. Jadi kalau teman-teman mau merokok, pastikan buka jendelanya ya. Dan bisa ditutup lagi setelah selesai menggunakan smoking area ini. Di bagian bawah di sini ini ada exhaust untuk menghisap sisa-sisa asap rokok ya yang belum keluar lewat jendela di sini. Pastikan teman-teman juga menyalakan exhaust serta lampunya lewat saklar yang ada di sini. Nanti saat digarasi ini akan ditambahkan asbak. Jadi pastikan teman-teman buang sisa-sisa rokoknya ke asbak ya. Jangan ke dinding, ke jendela ya, ke lampu dan lain sebagainya. Oke, yuk kita keluar teman-teman. Pastikan teman-teman juga selalu ingat untuk mematikan exhaust serta lampunya seperti ini. Oke, lanjut kita lihat teman-teman untuk dek atasnya. Kita ke sebelah sini dulu, kita ke belakang. Dan wah, ini longgar banget teman-teman. Longgar ya. Saya tidak mentok, kemudian ke samping juga benar-benar longgar. Kalau kita lihat di sini secara nomor kursi, di baris kanan ada 8 baris ya. Dengan nomor 8D dan 8C di paling akhir. Dan di baris kiri di sini ada 6 baris teman-teman. Jadi totalnya untuk konfigurasi 2+2 di sini ada 28 kursi. Nanti di depan ada 2 kursi private sleeper teman-teman yang ada di dalam satu ruangan tersendiri. Nah, untuk fasilitas keamanannya di dek atas di sini ada jendela darurat, kemudian ada pintu darurat, kemudian ada palu darurat pemecah kaca. Di sebelah kiri saya di sini ada mini pantry. Teman-teman bisa lihat ada ini yang namanya water boiler teman-teman ya. Kalau teman-teman mau air panas, silakan ini bisa direfill lagi ya. Pakai air di suhu yang normal di sini. Kemudian kalau sudah selesai, teman-teman tutup dan silakan dilihat. Ini ada sistem penguncinya teman-teman. Ya, supaya nggak tumpah-tumpah kalau ada anak kecil gitu ya, asal-asal pencet. Silakan teman-teman tekan dulu yang tulisannya unlock. Kemudian pilih yang tulisannya water dispense untuk mengeluarkan airnya ya, untuk mengalirkan airnya seperti ini. Kemudian di sini ada intercom kalau teman-teman ingin menghubungi kru yang bertugas di ruang kru yang ada di depan, pakai intercomnya. Misalnya teman-teman ingin minta bantuan mungkin mengecilkan suhu AC ya, atau mengurangi suhu AC, menambah suhu AC itu bisa. Atau mungkin teman-teman ingin minta dibuatkan kopi ya dan lain sebagainya, nanti mungkin bisa ya. Kita tunggu saja saat bus ini jalan di rutenya. Oke, di sini ada bagasi kabin untuk taruh tas atau barang yang ukurannya cukup kecil ya. Seperti ini, nutupnya pelan-pelan aja teman-teman ya. Seperti tadi,
jangan digebrak, jangan dilepaskan karena nanti bisa berisik, teman-teman. Nah, kita lihat di sini, ini ada kursi yang sudah saya unboxing, kursi nomor 7B dan 7A. Saya suka sih duduk di sini, teman-teman ya, karena kalau untuk kursi 7B, di sini kita dapat space atau legroom tambahan. Nah, dari sini. Jadi benar-benar bisa selonjoran, teman-teman ya. Ini kursinya enak banget, khasnya M-Trans, teman-teman. Ada bahan bludru dan ada sintetisnya. Warnanya seperti ini. Bantalnya ini tebal ya, dan ada nomor 7A serta nomor kursi lainnya. Nah, teman-teman, kursinya ini juga punya fitur reclining seat. Jadi bisa direbahkan ke belakang dan nggak perlu khawatir penumpang yang ada di belakang kita akan kejepit ya, karena legroomnya lega. Kalau teman-teman duduknya di gang, gunakan tuas yang ada di sini, ya, yang warna abu-abu. Tarik tuasnya ke belakang dan arahkan kursinya ke belakang seperti ini. Ini adalah kemiringan yang paling maksimal yang bisa kita dapatkan ya. Enak banget posisinya. Kalau bantalnya ini mau dinaikkan ya, ini juga bisa. Seperti ini. Kalau mau ditegakkan kembali, kita tarik lagi tuasnya. Kemudian nanti kursinya akan tegak dengan sendirinya. Kalau teman-teman duduknya di pinggir jendela, gunakan tuas yang ada di dekat dinding. Tarik tuasnya ke belakang dan lakukan hal yang sama seperti tadi. Gampang ya teman-teman untuk fitur reclining seat-nya. Kemudian teman-teman di sini di bagian leg rest. Nah, ini leg rest-nya ini bisa kita angkat seperti ini. Kemudian kita bisa masukkan sepatu atau sandal ya di ruang yang ada di dalam dan kita tutup lagi seperti ini. Ini nggak bisa dimajuin atau dimundurin ya teman-teman. Dan di bagian bawahnya di sini ada bidang miring yang bisa digunakan sebagai footrest. Jadi benar-benar lengkap teman-teman. Ada leg rest sekaligus footrest. Di sebelah kanan atau di gang gitu ya, di sini ada stop kontak yang hanya boleh digunakan untuk ngecas HP. Nggak boleh untuk ngecas powerbank, laptop, kamera, dan lain sebagainya karena bisa membahayakan perjalanan kita. Kalau kurang, teman-teman bisa gunakan USB port charger yang ada di louver AC. Nah, ini ya, ada tipe A dan tipe C yang tentunya hanya boleh digunakan untuk ngecas HP. Nggak boleh untuk ngecas powerbank, laptop, kamera, dan lain sebagainya karena bisa membahayakan perjalanan kita. Di sampingnya di sini ada tombol untuk nyalain dan matiin lampu baca. Untuk bantuan pencahayaan, kalau teman-teman ingin membaca buku atau mungkin ingin merogoh isi tas teman-teman atau mungkin ingin mengambil barang yang terjatuh, silakan dinyalakan lampu bacanya seperti ini dan dimatikan seperti ini. Kemudian ini louver AC-nya bisa ya kita arahkan sesuai dengan keinginan kita. Mau ke arah kita, ke samping, ke depan, ke belakang, atau mungkin mau kita sumbat hembusan AC-nya juga bisa teman-teman. Silakan arahkan AC-nya seperti ini. Dan teman-teman putar-putar area yang bergerigi di sini untuk mengatur intensitas hembusan AC-nya. Oke, lanjut kita berdiri teman-teman. Oh iya, saya mau kasih lihat juga di sini ada seat belt. Jadi pastikan teman-teman memakai sabuk pengaman selama perjalanan supaya perjalanan teman-teman jadi lebih aman. Oke, seperti ini caranya. Ini tinggal diangkat saja ya. Sampai bagian sini terangkat. Ini bisa kita renggangkan, bisa kita kencangkan, manual tapi ya. Lanjut kita lihat ke arah belakang, teman-teman. Di sini ada ruang penyimpanan sekaligus ruang istirahat kru yang bertugas. Ada kamera CCTV, bagasi kabin sampai ke belakang. Jadi dimanapun teman-teman duduk, teman-teman bisa taruh barang dengan aman. Ya, namanya bis akap ya, antar kota, antar provinsi. Barang bawaan tetap menjadi tanggung jawab kita sebagai penumpang. Oke, ini ruangnya cukup besar ya teman-teman. Nah, seperti ini. Mungkin nanti bisa untuk tempat nyimpan snack ya, dan lain sebagainya. Seperti ini bagian belakang ya teman-teman. Sekarang kita akan menuju ke depan. Let's go ke depan. Wih, cakep banget ya teman-teman interiornya.
Sekarang kita ada di bagian tengah ke arah depan, teman-teman. Nah, di sini ada TV. Jadi kalau teman-teman duduk di baris belakang, kita bisa nonton TV pakai TV yang ada di tengah ini. Kita harus buka dulu ya, teman-teman. Seperti ini TV-nya. Untuk ukurannya ini 24 inci ya, teman-teman. Dan sudah terintegrasi dengan Android. Jadi fiturnya sama ya, seperti TV yang lainnya. Bisa untuk nonton YouTube, Netflix, dan tentunya tontonannya nanti tergantung apa yang disetel oleh kru yang bertugas. Jangan lupa ya teman-teman, kalau sudah tidak dipakai, kita tutup lagi seperti ini. Kalau krunya lupa ya, jadi kita bisa bantu dan tutupnya harus rapat seperti ini. Kemudian teman-teman, kita menuju ke baris paling depan. Nah, di sini ada yang unik ya, kalau kita lihat ini bangkunya dari baris nomor 1 sampai dengan nomor 3, posisinya segini. Kalau teman-teman pilih kursi di baris nomor 4, di baris kiri tentunya, ini posisinya sedikit lebih naik teman-teman ya. Bisa dilihat ini perbedaannya seperti ini. Kemudian teman-teman, lanjut kita lihat ke bagian paling depan. Nah, ini ada bagasi kabin juga ya, jadi walaupun ke arah depan ya tetap dapat bagasi kabin teman-teman. Sama-sama bisa dibuka dengan mudah seperti ini. Kemudian di sini ada TV lagi 2 unit ya di bagian kiri dan kanan. Ini jangan khawatir nggak silau teman-teman ya, ini cukup jauh jaraknya teman-teman seperti ini. Dan di depan, ini ada 2 kursi private teman-teman. Nama kursinya adalah Chandra Kirana dan Surya Kanti. Sebelum kita masuk ke dalam ruangan ini, kita mau lihat di sini ada CCTV dan ya, saatnya kita masuk teman-teman ke sini. Ini dibukanya ke arah luar ya, ke arah luar seperti ini. Oke, kemudian kita akan masuk. Hati-hati jangan sampai kejedot CCTV. Dan yes, seperti ini teman-teman. Nah, ini lega ya. Saya dengan tinggi badan 175 cm plus sepatu ya udah lumayan mentok teman-teman. Tapi cukup lega karena ini masih lebih longgar atau lebih luas ya ke arah atas dibandingkan dengan standar tinggi orang Indonesia. Oke, ini nanti saya akan review lebih lengkapnya pakai HP teman-teman supaya bisa melihat kira-kira gimana sih posisinya gitu ya. Tapi saya coba duduk ya, saya coba duduk supaya teman-teman bisa lihat kira-kira nah seperti apa nih ya. Ini posisi yang paling tegak. Oke, ini bantalnya bisa diatur seperti ini. Kemudian ada seat belt ya di setiap kursi. Ini kita bisa pasang dengan mudah, tinggal ditarik, diklik. Kemudian kita gunakan tuas yang ada di sini. Kita arahkan ke belakang seperti ini dan seperti ini. Wah, enak banget ya. Mantap nih, teman-teman. Oke. Saya mau pindah kursi ke sebelah sana dan kita akan lanjutkan reviewnya. Let's go, kita pindah dulu teman-teman. Nah teman-teman, seperti ini private area di kursi Chandra Kirana dan Surya Kanti. Ini benar-benar private ya teman-teman. Di sini juga ada fasilitas kamera CCTV. Kemudian di bagian bawah ini ada rak ya, yang bisa kita gunakan untuk menyimpan sepatu atau barang-barang lainnya. Nah, ini bisa dibuka dan ditutup seperti ini. Kemudian kita lihat di sini teman-teman, di depan ada mini dashboard dan ada rak juga kalau teman-teman mau naruh makanan. Kemudian di sini ada cup holder, ada speaker di sebelah sini, ada cup holder lagi teman-teman. Di sini ada USB port charger tipe A dan tipe C yang hanya boleh digunakan untuk ngecas HP. Ada tombol untuk menyalakan lampu yang ada di ujung sini. Oke, kemudian ada tirai atau gorden ya. Ada lampu tidur dan ini nggak silau teman-teman. Asli nggak silau.
Ini benar-benar penting ya, kami meletakkannya dengan detail dan dengan pencahayaan yang pas dan estetik, teman-teman. Untuk louver AC ada di sini. Nah, ini bisa kita arahkan dan bisa kita atur intensitas hembusan AC-nya. Kemudian untuk fasilitas hiburan di sini dilengkapi dengan AVOD alias audio video on demand. Ini sudah berbasis Android, jadi kita bisa nonton YouTube ataupun nonton Netflix di sepanjang perjalanan. Tapi kita harus pastikan ya, ini AVOD-nya sudah terhubung ke Wi-Fi. Caranya, teman-teman pastikan dengan pilih setting, kemudian pilih network dan internet, kemudian pilih Wi-Fi di sini. Nah, ini belum terhubung, jadi saya mau sambungkan dulu ke mobile hotspot milik saya. Oke, sudah terhubung ke mobile hotspot milik saya. Nah, ini kita bisa langsung saja ke menu utama atau ke home, kemudian kita coba YouTube-nya. Nah, ini ya, teman-teman bisa sepuasnya nonton YouTube. Silakan nanti di-update dulu ya aplikasinya. Kemudian kita juga bisa nonton Netflix. Kalau teman-teman punya akun Netflix, wah ini enak banget nih, bisa nonton drakor sepanjang perjalanan. Oke, seperti ini teman-teman ya, landing page dari Netflix. Oke. Kemudian teman-teman, di sini kita bisa hubungkan suaranya ke TWS atau ke Bluetooth headset milik kita. Caranya gampang ya, kita gunakan ini connected device Bluetooth ya, pilih pair new device seperti ini. Kalau teman-teman nggak punya TWS, nggak apa-apa ya, karena kita bisa menghubungkannya ke audio jack 3,5 mm yang ada di bagian sini. Nah, ini kelihatan ya teman-teman ya, lubangnya. Ini AVOD-nya bisa kita majukan, bisa kita mundurkan, dan bisa kita lipat seperti ini kalau kita mau melihat ke arah depan dengan view yang lebih leluasa. Wah, enak banget teman-teman ya. Kemudian teman-teman, di sini ini jarak kakinya masih leluasa, ada pengaman ya. Kemudian kalau kita lihat di sini ada sabuk pengaman di setiap kursi. Silakan dipakai supaya perjalanan kita lebih aman. Di sini ada armrest. Nah, ini ya armrestnya. Kemudian untuk fitur reclining seat, kita menggunakan tuas yang ada di sini. Nah, ini saya mau zoom. Hup. Angkat tuasnya, kemudian arahkan kursinya ke belakang seperti ini. Ya, ini sudah posisi maksimal ya. Nah, ini enak banget teman-teman, bisa rebahan sepanjang jalan. Untuk posisi yang paling tegak seperti ini. Nah, ini ya, silakan bebas teman-teman mau posisi tegak atau posisi yang paling rebah. Mewah banget teman-teman. Mantap ya. Dan ya, ini menjadi akhir dari video review kita. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai. Nanti kita akan ketemu lagi ya di video-video selanjutnya, tentunya hanya dengan produk-produk buatan karoseri Adiputro. Dan tentunya terima kasih untuk teman-teman yang selalu naik M-Trans dan selalu meyakinkan M-Trans untuk memilih armada dari karoseri Adiputro. Serta terima kasih untuk M-Trans ya, luar biasa, PT KCB Murni Transport. Senantiasa terdepan bersama Adiputro. Kita tunggu armada selanjutnya milik M-Trans dari karoseri Adiputro.